Ya, kejaksaan kini dijaga TNI. Apakah polisi belum cukup? Begitu, kita akan membahasnya bersama Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Prof. Albertus Wahyu Rudanto. Selamat malam, Prof. Wahyu. Selamat malam Mas Agung. Oke, kemudian juga kami sempat mengundang Ketua Komisi Kejaksaan RI, Prof. Pujiono Suhadi, tapi tampaknya belum bergabung bersama kami. Sementara ada juga Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS 2011-2013, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman B. Ponto. Selamat malam, Pak Soleman. Kami belum bisa menangkap audionya, mungkin masih di mute, Pak Soleman. Oh iya, selamat malam. Oke. Selamat Ya, malam. betul. Agung di sini, Pak Soleman. Ya, Pak Kita Agung, selamat malam. sudah bisa menangkap audionya, visualnya juga sudah bisa kita tangkap. Saya coba Udah. ke Pak Soleman terlebih dulu. Apakah penempatan TNI di Kejaksaan ini masuk dalam kategori operasi militer selain perang, OMSP begitu, yang sah atau seperti apa? Ya, kalau itu ditanya, ya masuk operasi militer Islam perang dalam rangka menjaga objek vital nasional yang bersifat strategis. Jadi kejaksaan ini ditempatkan kepada salah satu objek vital nasional yang bersifat strategis. Itu yang pertama. Baru yang kedua, salah satu tugas TNI itu adalah menegakkan kedaulatan. Dia ada tiga, menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Nah, dalam rangka menegakkan kedaulatan itu pasal 7 ayat 1, kalau dilihat di penjelasannya apa yang dimaksud dengan menegakkan kedaulatan, di situ sangat jelas ditulis bahwa yang dimaksud dengan menegakkan kedaulatan adalah menjamin pemerintah dapat melaksanakan tugasnya bebas dari ancaman. Nah, pemerintah dalam hari ini kejaksaan juga itu dimaksudkan supaya bebas dari ancaman. Begitu. Oke, kita coba sama Prof. Pujiono yang tampaknya juga sudah bergabung. Prof. Pujiono, selamat malam. Selamat malam Pak Agung. Oke, sudah bergabung semua tiga narasumber kita malam hari ini. Saya coba ke Prof. Wahyu. Prof. Wahyu, bagaimana Anda menanggapi hal ini, Prof. Wahyu? Terima kasih Mas Agung. Jadi memang masalah ini menjadi agak riuh di media ya, karena Polri dan TNI itu sama-sama alat negara. Polri dan Jaksa itu sama-sama bagian dari criminal justice system. Nah, lalu menjadi problem ketika yang ramai kan masyarakat sipil kan mempersoalkan posisi TNI, mengapa menjaga keamanan, lalu ada penjelasan dari Jaksa, ini hanya soal fisik. Saya melihatnya begini, statement Kapolri bahwa sinergi TNI Polri semakin oke itu menunjukkan bahwa pada level elit itu memang tidak ada persoalan. Tetapi di level publik ini kan ada pro dan kontra soal persepsi. Saya kira ini harus dibenahi karena awal mulanya kan ada tab 6, tab 7 tentang pemisahan dan peran TNI Polri. Kemudian pada turunannya kan undang-undang kepolisian dan undang-undang TNI. Di situ ada operasi militer sentral dan sebagainya. Nah, disinilah saya kira tadi seperti komentar dari Bu Puan tadi menjelaskan persepsi publik ini harus dikelirkan. Kalau nggak dikelirkan, nanti akan menjadi problem karena secara tegas disebutkan kan, mohon maaf Pak Soleman Ponto, karena dengan baju militer ada kesan seolah-olah ini ada darurat. Jadi saya kira urgensi itu yang harus yang harus dikedepankan ke publik. Selama urgensi dan kondisi darurat ini tidak dikedepankan ke publik, maka polemik ini akan selalu muncul karena persepsi itu akan banyak hal. Saya melihat begini, posisi Polri di sini tentu pada posisi mendukung apapun kebijakan dari kepala pemerintah. Dan menurut saya diskresi oleh pimpinan negara dalam ini tentu Panglima TNI kan sesuai dengan undang-undang ada di bawah presiden. Itu tentu ada diskresi yang bisa dilaksanakan pada saat tertentu. Covid misalkan, Covid itu kan TNI Polri sekaligus merangkap sebagai dokter karena harus ada sesuatu yang urgent. Saya kira sepanjang urgensitas ini bisa dikedepankan, kemudian tidak ada persepsi bahwa ini ada intervensi, kemudian juga tidak ada persepsi bahwa ini karena polisi tidak mampu, itu akan clear. Sepanjang itu tidak ada penjelasan yang jelas akan menjadi polemik. Prof. Wahyu, tapi dari kacamata Anda sekarang ada sesuatu urgen kah begitu atau seperti apa?
Kalau saya melihat definisi objek vital itu juga harus dikelirkan karena kalau kita lihat urgensitas kan tidak semua wilayah kejaksaan itu bermasalah. Saya kira di daerah-daerah yang di pelosok nggak ada problem, tapi mungkin di perkotaan di daerah ramai ada masalah. Saya setuju kalau ini temporer saja seperti COVID lah. Jadi situasi ini situasi yang temporer. Tapi kalau ini situasi ini dibuat sebagai permanen, tentu pasti akan ada polemik di publik pasti. Oke, sekarang kita coba konfirmasi kalau gitu ke Komjaknya saja, Prof. Fujiono. Jadi kenapa nih Prof? Kenapa kejaksaan harus dijaga TNI? Apakah polisi saja tidak cukup begitu? Yes, saya perlu sampaikan dulu bahwa Komjak itu kan lembaga pengawas eksternal yang fungsinya yang diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Kejaksaan itu ujungnya adalah untuk meningkatkan kinerja kejaksaan. Setelah isu ini mencuat kan, ada fakta bahwa kemudian telegram beredar, ada pro dan kontra dan segala macam. Itu kemudian kita sampaikan ke kejaksaan bahwa ini ada pro kontra di publik tentang TNI yang akan menjadi pengamanan di kejaksaan itu yang dasarnya adalah adanya telegram dari Panglima. Nah, aspirasi ini kita sampaikan termasuk kekhawatiran publik. Pertanyaannya kan mengapa kemudian TNI masuk menjadi pengaman, ini kan pertama. Nah, jawabannya dari kejaksaan bahwa memang ada analisis dari intelijen. Yang pertama adalah SOTK dari kejaksaan itu kan semakin besar ya. Sekarang sudah ada Jambit Mil dan Jambit Mil itu terdeliver ke daerah-daerah, ada di Kejati ya, di wilayah itu Aspidmil, asisten pidana militer, yang perkara koneksitas semakin tinggi. Dan perkara koneksitas itu bukan hanya sekedar menangkap orang, yang tentu beban pengamanannya berbeda ketika menangkap sipil dan militer. Nah, itu satu. Yang kedua juga asetnya. Aset itu justru kemudian tersebar di daerah-daerah. Justru di daerah-daerah inilah yang kemudian butuh pengamanan yang lebih ekstra. Termasuk juga selain soal Jambit Mil, Aspidmil, dan juga Big Fish yang ditangani oleh kejaksaan. Ada analisis intelijen, yang analisis intelijen ini bisa ada yang publikable dan ada yang sifatnya rahasia. Nah, ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan ke publik bahwa memang butuh pengamanan. Butuh pengamanan khususnya yang ada di daerah-daerah itu, karena memang untuk pengamanan aset itu menjadi sesuatu yang lebih serius, khususnya kayak misalnya kan kasus sawit ya, Satgas Sawit dan segala macam itu. Nah, itu membutuhkan pengamanan yang lebih serius juga, dan itu kan memiliki korelasi dengan pengembalian kerugian negara yang cukup besar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga kekhawatiran ini kan sebenarnya kan ada juga yang disebut oleh Prof. Wahyu tadi, bahwa kenapa tidak polisi gitu kan. Kalau di pasal 8 Undang-Undang Kejaksaan itu bahwa pengamanan itu dilakukan oleh kepolisian pasal 8A. Nah, kita sampaikan juga bahwa selama ini kan memang kita melihat hubungan kejaksaan dengan kepolisian sangat harmonis, sinergis gitu. Nah, pengamanan oleh kepolisian tetap dilakukan secara reguler, itu tetap ada. Nah, tetapi sambil menyelesaikan RPP, yang saat ini RPP-nya ada di Kementerian Hukum, agar pengamanannya itu lebih paripurna, ada kebutuhan-kebutuhan mendesak yang harus kemudian dilakukan pengamanan. Nah, kebutuhan mendesak ini yang sifatnya juga temporary, tidak permanen, yang ini membutuhkan pengamanan dari TNI. Nah, jadi sekali lagi kepolisian tetap jalan. Nah, sambil untuk paripurnanya pengamanan dari kepolisian, ini menunggu RPP sebagai bagian dari tindak lanjut pasal 8A Undang-Undang Kejaksaan. Sekarang ada di Kemenkumham, nanti bisa ditanyakan di Kemenkumham progres RPP-nya seperti apa. Nah, sambil menunggu itu selesai, ada kebutuhan-kebutuhan mendesak berdasarkan analisis intelijen dan berdasarkan HGAT-nya lah ya, analisis HGAT-nya, maka membutuhkan pengamanan yang sifatnya saat ini gitu ya, sifatnya urgen. Nah, maka kemudian butuh itu. Nah, kekhawatiran yang ketiga adalah soal intervensi, kan yang dikhawatirkan oleh teman-teman koalisi masyarakat sivil itu kan, wah ini kejaksaan genit nih gitu kan. Kejaksaan genit narik-narik TNI masuk ke area sipil gitu. Itu juga kita sampaikan dan kita diskusikan bahwa clear yang dibutuhkan sekarang kan hanya supporting system. Jadi bukan
pengamanan TNI ini bagian dari supporting system, tidak masuk pada intervensi apalagi overcoming dari tugas kejaksaan yang main bisnisnya itu adalah penegakan hukum. Jadi ya hanya pengamanan, misalnya menangkap orang, terus kemudian pengamanan aset segala macam. Nah itulah yang kemudian lakukan. Jadi supporting system sehingga tidak masuk bagian dari main business. Dan baik di KUHP maupun di Undang-Undang Kejaksaan juga clear bahwa yang bisa melakukan upaya paksa itu kan tetap penyidik, penyelidik, bukan kemudian pengamanan. Jadi clear, batasannya sudah clear dan itu sudah kita sampaikan. Yang menjadi kekhawatiran ini kan menimbulkan pro kontra ya, setidaknya kekhawatiran dari pihak yang kontra itu kita sampaikan dan sudah dijawab oleh kejaksaan, dan akhirnya kita juga menyampaikan bahwa yang dikhawatirkan itu sudah dibatasi oleh regulasi, sehingga soal kekhawatiran dan intervensi segala macam itu sebenarnya nggak ada begitu. Tapi setidaknya terkonfirmasi di malam ini kejaksaan nggak genit gitu ya, bukannya ngajak-ngajak TNI begitu, tetapi ini pasti karena ada analisa dari Badan Intelijen, dari intelijen sendiri begitu ya. Kita coba konfirmasi juga kalau begitu ke Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS 2011-2013 ada Pak Soleman. Pak Soleman, tadi kalau kata Prof Pujiono ada analisis intelijen begitu ya. Tapi analisis intelijen pun ada yang bisa disampaikan kepada publik, ada yang juga tidak. Dari kacamata Anda, setidaknya apa pertimbangan strategisnya? Mengapa TNI mesti turut serta dalam menjaga kejaksaan? Begini, ini jadi ribut ini kan karena orang melihat jumlahnya. Padahal pengamanan kejaksaan ini bukan baru sekarang, sejak 2018 itu sudah ada. Nah, mengapa ini ribut? Karena membaca telegram yang mengatur pengamanan kalau di Kejari itu 1 peleton, kalau di Kejati itu 1 regu. Sehingga kalau dihitung-hitung ketemu 6.000. Padahal bukan begitu itu bunyinya. Maksud dan tujuan dari telegram itu. Telegram itu adalah pembatasan. Apabila kejaksaan membutuhkan pengamanan itu, maka dibatasilah di Kejari 1 peleton, lalu di Kejari bawah 1 regu. Itu adalah pembatasan. Itu jadi bukan itu dideploy. Gitu ya? Bagaimana? Jadi itu adalah angka maksimalnya begitu ya? Ya betul, angka maksimal yang boleh diberikan apabila ada permintaan. Bukan dideploy semua. Karena sejak 2018 kan ada permintaan, berapa ini yang harus dikasih. Ada ketidakseragam, ada yang 10, ada yang 5. Nah sekarang diseragamkan biar sama. Supaya pertanggungjawabannya bagus. Nah itu sebenarnya. Nah lalu kedua, mengapa tentara ini masuk? Saya kasih perbandingan bea cukai. Bea cukai itu di undang-undangnya jelas sekali bahwa bea cukai dapat meminta pengawalan TNI di dalam melaksanakan tugas. Pertanyaannya kenapa? Karena ancaman bagi bea cukai dan kejaksaan itu mirip. Ancaman namanya, bukan sekedar pelanggaran aturan. Nah, di sini kita harus membedakan bagaimana Polri dan militer. Polri undang-undangnya itu jelas mengatur menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu desain untuk Polri. Apa ketertiban? Kalau ketertiban kita menjaga orang-orang ini jangan sampai melanggar aturan. Harus tertib. Itu desain untuk bagaimana kita mendesain Polri. Tetapi ketika kita mendesain militer itu berbeda. Militer itu selalu melihat ancaman yang uncertainty, tidak tetap ancamannya itu, makanya disebut ancaman, bukan pelanggaran aturan. Nah, apa yang terjadi di kejaksaan dan di bea cukai itu mirip, ancaman, tapi juga di sana ada pelanggaran hukum, bisa pelanggaran aturan juga itu bisa ada, maka dua-duanya bisa ada di sana. Paling gampang lihat itu undang-undang bea cukai dapat meminta bantuan Polri dan TNI. Kenapa? Karena melihat dari ancaman itu tadi. Jadi bukan hal yang luar biasa. Nah kita tentunya masih ingat bagaimana kasus Jampitsus kan. Itu hanya hilang begitu saja. Itu kenapa? Harusnya itu diselesaikan dengan baik itu.
dipublikasikan apa sebenarnya yang sedang terjadi, karena saat itu sangat jelas masyarakat melihat bagaimana Gedung Bundar itu dikelilingi dengan bunyi sirine yang begitu tinggi, bagaimana drone itu ada di udara, bagaimana pengawalnya itu menangkap orang yang ada di situ, tapi itu kan terdiam. Ya, saya sebagai mantan pejabat bisa mengerti terdiam itu adalah untuk supaya di tingkat atas itu cooling down. Tapi itu kan tetap ada di dalam ingatan, itu tetap ada di dalam pertimbangan ancaman yang itu tadi. Nah, jadi kalau tadi ya kita tidak usah lihat jauh-jauh, lihat aja kasus itu. Nah, bagi intelijen sekali terjadi itu akan diingat seumur hidup. Jadi apa yang sudah terjadi itu, yang Gedung Bundar saat itu jangan dianggap remeh. Oh, sudah selesai kok, hanya begitu-begitu. Oh, tidak. Bagi intelijen tidak berhenti sampai situ. Itu tetap disimpan dan itu tetap dijadikan patokan untuk pengamanan. Oke. Gitu, Pak. Oke, tetapi kalau begitu bagaimana meluruskan anggapan publik di luar sana begitu soal ini kan lembaga sipil begitu, kenapa militer yang menjaga gitu? Ya itu kan bilang tadi, walaupun dia sipil, tapi ancamannya kan bisa ancaman, tidak hanya ancaman pelanggaran hukum, tapi ancaman militer yang ada di sana. Bisa ada penculikan, pembunuhan. Kita lihat kasus jaksa yang di Sisilia, kita lihat di Filipina, jaksa-jaksa itu. Ketika mereka menjadi jaksa untuk narkotik, untuk teroris, jadi ancaman bagi kejaksaan itu bukan hanya sekadar tadi pelanggaran hukum, bukan hanya ditertibkan orangnya, tapi ada ancaman-ancaman yang tidak tetap, ancaman-ancaman yang ya berubah-ubah. Nah itu sangat dengan bea cukai sama, bea cukai juga sama kan, ketika mereka bekerja menangkap penyeludup, nah itu sama. Jadi kalau kita mengukur bea cukai saja diamankan begitu, apalagi kejaksaan. Nah ini saya kira bagi masyarakat sipil hanya terkaget-kaget aja baca itu telegram yang seakan-akan dahsyat sekali, 6.000 ditempatkan, kan itu aja sebenarnya. Tetapi tentunya kita tidak akan membiarkan sesuatu yang terjadi di kejaksaan itu hanya akibat pengawalan yang kurang. Makanya kita tentunya tidak akan mau nanti sudah bobol baru bilang, oh kenapa nggak dijaga, kan bukan begitu. Oke, makanya ini perlu diluruskan begitu ya. Sebagaimana tadi apa yang disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani, ini perlu ada statement dulu, diluruskan dulu supaya tidak terjadi anggapan-anggapan yang liar di luar sana begitu ya. Saya ke Prof Wahyu kalau begitu. Jadi begini Pak, ini telegram ini kan juga sifatnya rahasia. Sehingga Pak bahasanya itu bahasa kita aja yang ngerti. Lah tiba-tiba keluar, lah kelihatan bahwa ini ada yang bocorkan sengaja untuk meributkan ini. Karena bahasanya itu yang ngerti hanya orang-orang intern aja yang tahu bahwa oh itu makanya ada yang tanya di mana jumlahnya kok tahu maksimal, makanya kamu itu belajar SSC itu satuan setingkat kompi, satuan setingkat peleton, satuan setingkat regu. Kita tidak akan bilang jumlahnya 30, 40, enggak. Tapi satuan setingkat itu adalah bahasa-bahasa yang ada di dalam militer. Nah ketika keluar ini masyarakat kan tidak ngerti. Nah makanya kasih tahu kalau baca-baca itu tanya dulu, jangan langsung dimunculkan, wah seakan-akan dunia meruntuh gitu. Saya ke Prof Wahyu. Prof Wahyu, apakah kebijakan ini nantinya, kalau sekarang kan opini publik sudah ada bermunculan begitu ya, ini tidak akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara institusi kepolisian dengan TNI begitu? Kalau tumpang tindih saya kira nggak mungkin karena bisa diatur dengan SOP. Tetapi yang menjadi masalah ini kan pandangan publik karena ada komunikasi yang menurut Pak Soleman menjelaskan ada komunikasi publik yang saya kira harus diluruskan. Karena begini, saya setuju kalau soal intelijen itu ada yang tidak semua harus disampaikan publik. Oleh karena itu saya kira Pak Soleman nanti bisa meluruskan kalau saya salah, ada pengamanan tertutup dan terbuka. Pola inilah saya kira yang harus dikemas Pak, karena di publik ini kan persepsinya kan macam-macam, mereka nggak tahu. Kalau contohnya nih sederhana saja pertandingan bola itu polisi semuanya nggak pakai seragam, intelijen pakai pakaian preman.
tentara dilibatkan di ring kedua. Nah, pola-pola ini saya kira diterapkan di kejaksaan kan jadi enak, karena begini, kita ini kan negara sedang belajar demokrasi terus, sehingga pertentangan sipil militer ini selalu menjadi problem, dan itu bisa menjadi gaduh ketika masing-masing pihak tidak tahu dan sok tahu. Nah, untuk itu menurut saya setuju dengan statementnya Bu Puan bahwa SOP-nya diatur, mungkin gunakan TNI tetapi pengamanan tertutup, atau bagaimana lah, karena fasilitas yang dipunyai TNI tentu juga bermanfaat juga untuk kejaksaan, tetapi cara-cara ini saya kira problem yang kita hadapi dan kita harus hadapi, karena bagi Polri interaksi dengan jaksa dan TNI itu kan tiap hari dilakukan, tapi ketika kemudian ada kegaduhan kisruh di publik, ini kan saya jadi nggak enak. Maka statement Kapolri ketika menyampaikan sinergitas semakin oke itu menunjukkan sebetulnya nggak ada problem, tetapi pembelajaran publik ini menjadi penting, dan saya kira perlu strategi, perlu langkah-langkah, perlu cara-cara yang dalam situasi kita seperti ini bisa kemudian oleh publik tidak menjadi problem. Kalau saya pandangan seperti itu dari sisi saya, dari pandangan ilmu kepolisian ya, saya melihat memang masyarakat kita ini kan tidak masyarakat yang semuanya serba tahu. Nah, cara-cara dengan strategi, dan saya kira ada pola pengamanan tertutup dan terbuka, itu bisa diterapkan di sini sehingga tidak menjadi konflik di publik, karena persepsinya itu bisa kita eliminir ya. Oke, ini kan juga awalnya tadi kalau kata Pak Soleman dari Telegram yang kemudian bocor, kemudian menimbulkan multi persepsi di kalangan masyarakat begitu ya. Saya ke Pak Pujiono. Pak Pujiono, kalau kita sudah bicara soal multi persepsi masyarakat di luar sana begitu, bisa ada kekhawatiran publik juga nih soal penjagaan TNI yang bisa jadi berpotensi mengganggu independensi kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Apa tanggapan Anda untuk meluruskan ini? Ya, pertama begini, kita juga mendapatkan pengaduan ya dari masyarakat itu. Pengaduan itu ada yang konteksnya mendukung sepanjang memang untuk bahkan hukum, bahkan ya mereka sah-sah saja. Tapi kita juga mendengar masyarakat juga yang kemudian, ini nanti ya kekhawatiran-kekhawatiran yang sekarang muncul seperti intervensi, difungsi dan segala macam. Nah, yang kita tegaskan kan yang pertama adalah bahwa masuknya TNI ini dari diskusi kita ini kan sebenarnya memang dari doktrin TNI kita itu kan berbeda dengan negara-negara yang lain. Kita punya doktrin manunggal juga yang memang berbeda. Nah, diskusi ini meskipun naik turun, tapi perdebatannya kan tidak pernah selesai. Tapi pada poin rule of law-nya setidaknya tidak ada persoalan gitu. Meskipun ini bisa diperdebatkan juga, tetapi sekali lagi ini clear. Terus yang kedua adalah tentang intervensi ini. Sekali lagi, apa yang kemudian jaminan bahwa kejaksaan tidak akan diintervensi? Yang pertama tentu Pak Jaksa Agung sudah menjamin sendiri, dan kita minta bahwa Pak Jaksa Agung harus menjamin bahwa kehadiran TNI tidak bagian dari intervensi, dan beliau clear menyampaikan bahwa ini tidak akan diintervensi. Proses penegakan hukum, penyidikan bahkan sampai kemudian penuntutan di persidangan itu tetap dilakukan oleh jaksa, kecuali memang untuk perkara-perkara yang konteksnya koneksitas ya. Jadi batasannya jelas itu perkara-perkara koneksitas. Nah, tapi itu bukan yang bagian dari Telegram yang dimaksud. Koneksitas itu sudah established, jadi sudah ada sebelumnya, itu sudah ditangani. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa apa kemudian batasannya? Batasannya adalah sekali lagi ini bagian dari supporting system. Supporting system ini dibatasikan oleh aturan. Aturannya apa? Aturannya jelas bahwa yang namanya keterlibatan pihak luar itu ya tidak bisa. Bahkan kemudian ketika intervensi itu dilakukan dengan misalnya pengamanan itu berubah fungsinya kemudian menjadi penyidik, itu bisa kemudian di-challenge. Ya, itu bisa kemudian di-challenge. Jadi sudah clear batasan kita, aturan ketika penegakan hukum pidana itu ya KUHAP. Nah, ketika kemudian ada yang di luar KUHAP itu, maka ya bisa di-challenge sehingga kemudian bisa meruntuhkan argumentasi alat bukti yang kemudian sudah dibangun oleh penyidik. Nah, ini yang kemudian yang jadi persoalan. Nah, ini sudah clear. Jadi dua-duanya sudah ada jaminan dari Jaksa Agung bahwa ini hanya wilayah bahasa kita ya periferal, wilayah supporting system lah ya, wilayah supporting system, tidak main bisnis Kejaksaan Agung dalam konteks penegakan hukum. Terus yang kedua, ini juga sudah dibatasi aturan main dalam KUHAP yang clear bahwa yang bisa melakukan proses penegakan hukum itu ya JPU, jaksa gitu. Jaksa baik itu mulai dari proses penyidikan hingga penuntutan. Nah, itu yang kemudian
ya itu sudah clear, seharusnya membuat kita yakin bahwa memang keterlibatan ini hanya sifatnya satu sementara itu, yang kedua juga tidak masuk pada willfulness. Dan kalau kita lihat rekam jejaknya, Pak Jaksa Agung ini kan bukan orang yang juga mudah untuk diintervensi, bahkan tidak mungkin untuk kemudian diintervensi. Beberapa case yang beliau selama jadi Jaksa Agung, dalam catatan kita juga tidak seperti beberapa case yang melibatkan pejabat-pejabat publik, termasuk juga yang terakhir ini juga ada yang di Kementerian Pertahanan, itu juga jalan-jalan saja. Jadi tidak ada persoalan sebenarnya kalau keterkaitan nanti akan penegakan hukum akan diintervensi oleh militer. Begitu. Baik. Clarity, kejelasan begitu dalam kondisi seperti saat ini tampaknya yang paling dibutuhkan. Media kami membuka ruang. Terima kasih Bapak-Bapak untuk meluangkan waktunya dalam ruang diskusi kita hari ini, sehingga ini bisa terkonfirmasi begitu ya dari berbagai pihak, supaya kegaduhan ini tentunya bisa kita redam dan semuanya menjadi terang benderang. Selamat kembali beraktivitas Pak Prof Fujiono, terima kasih. Prof Wahyu, terima kasih. Pak Soleman, terima kasih sudah berkenan berbagi bersama kami di Berita Satu Utama malam hari ini. Selamat kembali beraktivitas Bapak-Bapak. Terima kasih.